dipersembahkan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ini ada kopi dari pejabat RT ke mantan pejabat Pak. Kan belum jadi ketua RT, belum jadi pejabat RT. Oh iya belum. Calon calon. pejabat RT. Tapi ini baru pertama kali saya dapat minuman dari calon RT Raja Toke. Dan jarang Raja RT itu apa sih? RT kenapa? RT itu Raja Toke apa Raja? Bukan masalah jatuh. RT Raja Bukan Toke. rukun tetangga. Nah, rukun tetangga ini baru. Iya. Jadi dari Iya. calon ke mantan, mantan. dua-duanya berarti bukan dong. Duduk aja udah. Duduk di sini. Ayo sama-sama, Ayo, sama-sama. duduk, ya. Ini tadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ayo. Ayo nih lagi seru, saya lagi sama Kang Diki Chandra Ini nih. saya belum tahu ini duduk Boim. Ini Nadira ini sekretaris berikut sepupu. Oh, ini kan masih muda makanya namanya Nadira. Iya, benar. Kalau udah tua, Nek Dira. Oh iya, Nek. Nadira Mang. Ini masih anak Nadira. Iya. Kalau kitanya lebih muda jadi Kak Dira. Kak Dira. Oh iya. Harusnya Dedira. Dira. Dira itu apa sih? Dirahasiakan. Nah, ini balik lagi nih. Ya. Tadi lagi seru, lagi bicara tentang masalah kepemimpinan. Kan Kang Diki ini, beliau ini pernah menjabat jadi wakil bupati. Bupati itu raja daerah. Iya, waduh. Orang banyak bilang begini, kalau mau banyak proyeknya, banyak kekuasaan dan lain, jadilah bupati atau Nah, wakil bupati. inilah Itu. kesalahan sisi pandang. Jadi menganggap bahwa yang namanya kepala daerah, bupati itu adalah raja uang, raja proyek dan segala macam. Ini yang salah. Kadang-kadang saya suka sedih melihat para pejabat yang begitu bangga dengan pakaian, dengan mobil, dengan rumah yang notabene adalah duit rakyat. Apa sih bangganya gitu? Kenapa dulu saya dibilang so baik, so bersih karena kursi aja kita benahi sendiri. Iya, dulu sering naik sepeda ke mana-mana gitu. Iya. Mobil aja masih pakai Beliau mobil nih ontelan mobilnya Kadis Perindak gitu kan. Saya lihat memang nggak dipakai, udah saya pakai saya nggak beli baru. Kenapa saya bikin seperti itu? Bukan pengen dipuji, pengen dibilang baik, tapi kita tahu diri bahwa kondisi Garut pada saat itu daerah tertinggal, sehingga kita sebagai pemimpin justru harus berikan contoh bagaimana kita melakukan efisiensi. Hal-hal ini bukan pengen dipuji, tapi ingin menciptakan sebuah kultur atau budaya baru untuk pemimpin bahwa janganlah kamu satu bangga dengan duit rakyat. Kayak seolah-olah duit sendiri. Mohon maaf, saya termasuk yang protes ketika tiba-tiba ada ini bantuan kurban sapi dan domba dari Pak Wakil Bupati. Saya nggak terima, bukan dari dompet saya. Kurban kan harusnya dari pribadi. Kalau ini kan uang rakyat, kita hanya pengelola. Iya. Menyampaikan boleh. Sampai hari ini masih berjalan seperti itu di seluruh Indonesia, masih Pak. Coba aja nanti, wah ini Pak Bupati dibantu sama Pak Bupati, dibantu sama gubernur, dibantu sama presiden bahkan. Padahal dibantu Karena oleh itu kan duit masyarakat. kita, gitu loh. Saya protes itu, saya dimarahin, saya dijelekin, tapi nggak apa-apa buat saya. Ini bagian daripada pembelajaran budaya bahwa kita harus maju terus, pantang pulang. Padahal ada beberapa dalam Islam ada siasat kan, ada siasat, ada beberapa strategi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kalau misalnya saya nentreng nanti akan terjadi perang dan polarisasi yang besar. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan. Kang, ini kan justru kalau saya melihat ya akan mundur dan lain-lain ya tadi ya kalau menurut saya karena banyak melihat ketidaklurusan ya, banyak merasakan ketimpangan dan lain-lain. Justru kita ini kan ingin akan maju lagi untuk kemudian membawa semangat agar supaya banyak orang ikut Akang gitu. Apa nggak ada keinginan? Saya sih keinginan ada, keinginan ada. Kemarin saya sempat di 6 kabupaten kota, saya sekarang diminta Pak. Nah, ya didorong kan pasti. Itu tuh. Saya bingung, saya harus nyalon di 6 kabupaten kota kan juga genep ya minta. Genep ada. Nah, permintaan ini memang diawali dari salah satunya adalah ketika saya ditanya, Kang Diki kenapa nggak mau maju? Saya bilang kalau kita tahu ada yang bau, lalu kita nggak mau, padahal kita mampu itu dari Allah, maka kita dosa. Iya. Ya, problemnya. Tapi saya bilang saya nggak mampu secara ekonomi. Mungkin secara ilmu sedikit ada, tapi secara ekonomi saya nggak mampu. Saya masih punya anak yang kecil masih sekolah, saya harus biayain mereka. Tadi insya Allah bilang. Biaya Tapi politik itu besar sekali. kalau dipaksa, akhirnya saya bilang begini, ya udah gini aja, doain aja saya syuting dulu, saya nyari duit. Kalau saya udah punya duit nanti saya nyalon. Akhirnya ditulis Diki Chandra siap nyalon. Itu ceritanya.
Diki Chandra. Padahal ceritanya bahwa saya doain aja saya syuting itu saya cari duit, kalau saya duit banyak baru saya mau nyalon. Akhirnya tulisnya Diki Chandra siap nyalon, padahal itulah. Itu biaya politik gimana? Untuk jadi wakil bupati aja besar. Enggak banyak sebetulnya selama pemerintah bisa meminimalisir krisis kepercayaan yang sekarang ada. Sekarang kan para pejabat bilang wah rakyat udah tahu duit gara-gara elu. Ya, yang mereka memang sendiri ngebiasain, yang ya. ngebiasain. Jadi sebetulnya jangan salahkan masyarakat. Ini ada pergeseran kultur akibat dari pengen menang, pengen berkuasa. Nggak apa-apa punya kekuasaan, nggak apa-apa ada keinginan menang, tapi harus dengan cara yang ma'ruf. Ini yang jadi salah. Nah, kesalahan inilah yang membuat terjadi pergeseran budaya di masyarakat yang akhirnya masyarakat kita menjadi seperti itu. Kang gini Kang. Saya tuh pengen sebetulnya pandangan Akang tentang orang-orang yang kira-kira akan lihat sebetulnya cocok nih untuk jadi bupati, amanah, jujur gitu. Dorong untuk kemudian mereka yang jujur-jujur gitu Kang. Apa akan melakukan itu karena kan sempat juga merasakan. Atau Akang udahlah saya mah mau mundur aja dari dunia politik, gak mau mikirin lagi. Masih saya ketemu sama calon wali kota, saya sama ini dan ketemu sama mereka dan saya selalu ngetes mereka secara tidak langsung lah ya. Saya kan bagi pengalaman. Tetap gitu kan. saya suka ngetes. Coba Bapak kalau menurut Bapak daerah Bapak ini kenapa Bapak begini? Nah ini kalau berarti banyak yang banyak sekali tapi tidak jadi mereka gitu. hanya cuma punya keinginan. Nggak kompeten. Jadi yang pertama kali untuk para calon pemimpin, pertama harus tahu dulu apa potensi yang ada di daerah, yang belum dikembangkan, yang sudah berkembang dan yang perlu dikembangkan lagi. Kedua harus tahu peta permasalahan utama yang ada di situ. Nah setelah itu baru bikin village trading center. Village trading center itu udah perencanaan mau bikin apa daerah ini, kecamatan ini, desa segala macam enak seperti itu. Nah pada saat penyusunan visi misi dari dasar inilah dibuat harus selaras dengan RPJP. Apa itu RPJP? Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Siga pejabat. Problem saya lagi emosinya. Kenapa? Lagi emosinya di negara kita ini banyak sekali pembangunan yang tidak berbasis RPJP dan KLS. Apa itu KLS? Kajian Lingkungan Strategis, sehingga ada pembangunan yang mandek gara-gara longsor dan segala macam. Boim training sama Kang ada Diki. FS feasibility studinya tidak jelas sehingga ketika dibangun ini masyarakatnya malah menjadi miskin di sebelah sini. Jadi membangun sesuatu berdasarkan proyek nanti supaya nanti ada untungnya kan? Ada pembangunan itu supaya dapat untungnya, ada juga pembangunan itu hanya ingin supaya namanya dikenal banyak orang. Wah ini bikinan saya, ini salah. Makanya kenapa ya dalam hadisnya sebut idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau kalian memberikan yang namanya kepercayaan, amanah kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah ini bahaya. Jadi kalau orang jadi pejabat di sini, jadi bupati, jadi wakil dan lain-lain, tapi dia tidak menguasai ini tadi, RPJP, KLS segala macam, visi segala macam, ya akhirnya dia hanya ingin landasannya proyek dapat duit, bahaya ya. Bahaya. Sekarang cek aja, ini mumpung di sini caleg itu banyak yang menceritakan visi misi, padahal caleg itu nggak ada punya visi misi. Nah terakhir gini, nggak ada caleg punya visi misi, tugas. Harapan Akang supaya ini caleg-caleg nanti harus denger nih. Apa Kang? Saran buat para caleg ini supaya jangan jadi calon caleg susah. Sebetulnya banyak kalau saran masukan ya balik lagi ke Pancasila, memahami Pancasila dengan benar. Bahwa yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti jaga ketauhidan kalian, keesaan kepada Allah, karena itu inti dari semua yang ada, dari 4 yang ada. Gara-gara satulah itu kita bisa menjadi adil dan beradab. Gara-gara ketauhidan lah kita akan bisa menyatukan dan mempersatukan. Gara-gara ketauhidan lah kita bisa melakukan tabayun seperti apa yang diajarkan Rasul untuk menjaga musyawarah kerakyatan dipimpin oleh musyawarah dan mufakat untuk mencapai keadilan sosial pada seluruh Indonesia. Jadi kalau betul-betul memahami, bukan cuma hafal, betul-betul memiliki ketauhidan, insya Allah dia akan bisa bersikap adil, bisa menyatukan dan mempersatukan, bisa juga bermusyawarah dengan baik, karena masalah banyak sekarang, banyak pejabat yang ngomong baik, kenapa nggak duduk bareng aja, orang duduk kenapa nggak tabayun aja, ya kan, sehingga keadilan sosial bisa terwujud. Kang, bangga punya teman, punya ini relasi seperti ini. Sekarang mau minum gue lah. Jangan jadi pejabat dulu, sekarang mau minum. Jangan dua-duanya. Ya, kita melihat sisi lain dari Diki Chandra. Luar biasa.
Kenapa? Panas? Dingin. Oh, Astagfirullahaladzim. kayak gitu tuh Iya, iya. panas. Tapi setelah mendengar ini jujur saya jadi makin semangat untuk jadi ketua RT. Doakan Kang Dikinya. Tapi nanya dulu sama beliau, karena sebetulnya kita tidak boleh mengejar-ngejar jabatan. Akan bertemu dengan penyesalan itu muslim sahih ya. Betul, sahih. Jadi biarlah orang lain yang meminta, apabila memang kita mampu kita jalankan. Jadi mendingilah aja, Allah yang menentukan. Gitu. Tuh. Jangan terlalu wah pengen Supaya- banget, karena nanti lahirnya pasti emosi, mau jelekin orang ini apa segala macam gitu. Jadi mengalir aja seperti leho, seperti ingus. Belum kampanye apa harus seperti air ya, mengalir seperti air ya. air dong. Tapi ya ingus juga kan sama mengalir. Tapi agak lama sih kan. Tadi lagi jadi pejabat, akhirnya komedian. Aduh. Terima kasih. Alhamdulillah bener Iya, nih. iya, iya. Rezeki datang Alhamdulillah, ya. iya. Alhamdulillah Oh ada tisu? sulap. Aduh, wah. Ini mah aneh ya di sini mah ya. Tisu dari mana? Ih hebat di sini mah ya. Saya bawa pulang buat istri. Oleh-oleh. Pas lagi kan. Iya, saya nganter dulu Boim ya. Kembali. Saya nganter Kang Diki Oh, ke iya. lobby. Kalau gitu, Kan lu nganter saya. Iya. Saya nganter situ juga, jadi saling ngantar ya. udah kita antar sama-sama aja. Udah semua aja. Iya, atur dulu siap. Belum Ya, pisah iya, ya. sami-sami. Jangan bosan-bosan di sini Siap. kan. Aduh. Assalamualaikum Neng, mau nggak? Iya. Waalaikumsalam. Ya, saya pinjam dulu ya. Iya. Bawa juga nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.